Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alnaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Shadaqallahul ladzim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana datang pertanyaan dari Bapak Budi, Ustaz, apakah benar Nabi Khidir masih hidup? Kalau dia masih hidup hingga sekarang, apa mungkin menurut akal? Tapi kalau menurut kami yang ikut pengajian kami, bahwa Nabi Khidir sudah meninggal. Kalau seandainya dia masih hidup, tentu kita bisa melihatnya. Tolong Ustaz jelaskan sebagaimana menurut pandangan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta pendapat saya. Lucu ya, udah berkali-kali kata saya ya. Pendapat sedang Rasul saja tidak punya pendapat, apalagi saya. Apa dipandang Allah saya? Itu ya, kita jangan sekali-kali punya pendapat. Pendapat mabuk sekali dengan pendapat. Jadi Pak Budi mengatakan kalau seandainya Nabi Khidir masih hidup, tidak masuk akal. Akal yang mana yang tak masuk? Akal merupakan suatu makhluk Allah yang mulia. Pertama kali dipanggil akal oleh Allah. Akal itu bicara. Hai akal, majulah engkau. Maju akal tersebut. Hai akal, mundur engkau. Mundur akal. Itu. Maka Allah mengatakan, engkau lah makhluk aku ini yang paling kucintai. Makanya orang yang paling aku cintai akan kusempurnakan akalnya. Jadi maksudnya akal, kata Pak Budi, akal yang bagaimana yang tidak menerima? Coba saya lihat, bacakan satu ayat ya. Ya. Ada satu ayat, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah bertanya, mengapa kamu sampai ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya tidak ada, lalu Allah hidupkan kamu. Tadi yang kamu tidak hidup, tak punya apa-apa, tak ada, kita dulunya dihidupkan Allah. Setelah itu kamu dimatikan oleh Allah. Setelah itu kamu dihidupkan Allah lagi. Setelah itu kamu dikembalikan kepadanya. Allah bertanya, kenapa kamu sampai ingkar? Tidak percaya. Jadi apa kata Allah? Kalau dulu kita tak ada, lalu kita diadakan Allah, dihidupkan oleh Allah. Setelah itu dimatikan oleh Allah. Sekarang kita dulu tidak ada, diadakan Allah, dihidupkan Allah, masuk akal nggak bahwa kita itu dihidupkan Allah? Itu pertanyaan saya Pak Budi. Masuk akal atau enggak? Yang kedua, kita dimatikan Allah, masuk akal nggak? Tentu masuk akal. Saya bertanya, kita tidak dimatikan Allah, masuk ke akalkah kita mati? Sekarang ini kita dihidupkan Allah, tidak dimatikan Allah, masuk akalkah kita mati? Tentu kita tidak masuk akal mati. Itu yang nama akal. Akal itu ada yang sempurna. Tak bisa kita ragukan seperti itu. Tak masuk akal. Orang sekarang memang tak masuk akal. Akal yang mana yang tak masuk? Ya. Sekarang dulu kita ada, kita diadakan Allah, masuk akal kita? Tentu masuk akal. Allah yang Maha Kuasa. Jadi Allah tidak mematikan kita, tak mati-mati kita. Jangankan Nabi Khidir, kita ini seandainya tidak dimatikan Allah, tak mati-mati kita beribu-ribu tahun. Bisa kita demo kepada Allah, ya Allah, kenapa kau tak matikan dia beribu-ribu tahun? Melebihi lagi Nabi Adam.
Itu kekuasaan Allah. Innallah ala kulli syai'in qadir, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa. Apa yang dihendakinya, dia maha kuasa di setiap sesuatu. Jadi Allah itu maha kuasa, bisa saja. Ya. Jadi kita dihidup Allah bisa saja sampai beribu-ribu tahun. Begitu juga malaikat. Malaikat sekarang kenapa dia hidup? Kena dihidup oleh Allah. Dan kenapa malaikat sampai sekarang tak mati? Karena dia tidak dimatikan oleh Allah. Kalau malaikat sekarang juga dimatikan Allah, pasti malaikat itu akan mati. Jadi kita harus tegas, kita tak ada, jangan ngomong sikit-sikit tak masuk akal yang mana yang tak masuk. Nah, ini kita tahu akal itu makhluk Allah yang paling mulia, di atas daripada hati. Jadi orang itu tak banyak itu dalam pengajian kalbu, akal yang utama. Yang lain itu ngikut nantinya. Makanya akal apabila dia kusuk, kata akal yang kusuk itu kusuklah segala-galanya. Jadi kita harus tahu, jangan ngomong seenak itu yang ngomong akal tak masuk akal, tak yang mana-mana yang tak masuk. Jadi Nabi Kaidir sampai sekarang tidak dimatikan Allah, ya tidak mati ya. Kalau Nabi Kaidir tidak dimatikan oleh Allah sampai sekarang, mustahil dia mati. Nah begitu, kita harus paham. Mengaji ini penting paham ya. Jangan asal-asal saja tak masuk akal. Yang kedua, yang kata Pak Budi ini apa? Kalau seandainya masih hidup, tentu kita bisa melihatnya. Ya, jangan kita ngomong yang hidup kita melihat, kita sebenarnya tidak bisa melihat kalau Allah tidak perlihatkan. Pada satu kali ya, pernah satu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ada orang yang mau membunuh Rasulullah. Ya, mau membunuh Rasulullah. Dan Rasulullah jawab bisa. Apa sebagaimana yang diabadikan Allah dalam surat Bani Israil ayat 45 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qara'tal Qur'ana ja'alnaka wa bainal ladzina yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila kamu membaca Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang yang tidak beriman kepada hari akhirat suatu dinding yang tertutup. Jadi kita apabila orang tidak beriman itu dikasihkan Allah dinding. Dinding itu ya apa? Hijab. Hijaban mastura. Hijab itu tirai. Kita tidak bisa melihat itu karena Allah tutupkan tirai. Kalau Allah bukakan tirai, kelihatan kita semua. Jangankan seperti seperti Nabi Kaidir, malaikat nampak kita. Kalau tempat hijab kita di muka Allah, melihat kita dia. Hijaban mastura, tapi Allah tutup. Jadi Allah menyembunyikan itu, jangan pemahaman orang-orang yang orang awam. Kalau orang awam berarti kata Allah itu menyembunyikan, kata Nabi Isa dulunya. Di gunung-gunung atau di gua-gua, tidak seperti itu Allah. Seandainya kita ketemu dengan Nabi Kaidir atau kita sekarang ketemu Nabi Isa, tak kenal kita dengan dia. Kenapa? Kita ada hijab dikasih Allah, pembatas antara kita dengan dia. Tak bisa kita lihat, ya, tak bisa kita melihat. Jangankan mereka itu ya, orang syahid pun juga dia masih hidup sampai sekarang ini. Kita tidak bisa melihat. Tak sadar kita. Kenapa? Karena ada hijab. Hijab itu pembatas atau tirai sehingga kita tidak bisa melihat dia. Begitu juga Nabi Muhammad SAW mau dibunuh orang itu, kata Allah, jangan khawatir, dia tidak bisa melihat aku, kata Rasulullah. Jadi wa iza qara'tal Qur'ana ja'alnaka wa bainal ladzina yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ya. Apabila kau bacakan Al-Quran itu, kami jadikan antara engkau dan orang yang tidak beriman pada akhirat itu suatu dinding atau hijab. Hijab itu dinding mastura sehingga tidak bisa melihat dia. Jadi kita dengan Nabi Kaidir maupun Nabi Isa itu kena ada hijab. Ya, hijab itulah yang membatas kita dengan dia, tak bisa kita melihat dia. Tapi kalau Allah hendaki, bisa saja orang ketemu pada Nabi Isa atau ketemu dengan Nabi Kaidir atau bertemu dengan Imam Mahdi, boleh saja, bukan mustahil. Tapi orang yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kena Allah berbuat sesuatu itu sesuai apa yang dihendakinya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah bukakan hijab ya kita atau hijab kita bisa kita lihat dia. Kenapa tak bisa? Ya, jangan dia itu, malaikat pun bisa kita lihat kalau Allah buka hijab.
kepada kita. Tapi kena kita dikasih Allah tutup sehingga kita tidak bisa melihat dia, ya. Bukan disembunyi-sembunyi, kena kalaupun berjumpa dia kita tak akan kenal dengan dia. Kena hijab tertutup. Tapi kalau hijab kita terbuka, bisa. Berapa banyak orang ada di antaranya ketemu Nabi Khidir. Boleh-boleh saja ketemu Nabi Khidir kalau dibuka hijab oleh Allah. Bukan dia hanya bertemu, dipertemukan oleh Allah. Takkan salah ni bertemu gimana itu? Dipertemukan Allah, itu bisa saja, ya. Jadi dengan Nabi Khidir, kan Nabi Isa, dengan Imam Mahdi, bisa saja kalau Allah mendaki. Jadi untuk Pak Budi tidak ada yang tidak masuk akal, ya. Kalau kita menggunakan akal yang semuanya masuk akal. Allah mengendaki sesuatu, dia berkata kun fayakun. Masuk akal? Ya masuk akal lah. Sedang dulu ya tak ada, diadakan Allah. Apalagi yang sudah ada ini gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tekan di sini, memang Nabi Khidir masih hidup, masih ada 4 nabi lagi yang masih hidup, ya. Tapi kita tidak bisa melihatnya, masih kita dikasih suatu tirai, ya. Kasih oleh Allah tirai atau hijab itu, sehingga kita tak dapat melihat dia. Tapi kalau hijab kita dibuka Allah, insya Allah kita dapat melihatnya, itu dah pasti. Tapi kalau kita masih biasa-biasa saja, ya seperti inilah, kita hanya sekedar mengetahui kita bahwa Nabi Khidir itu masih hidup, ya. Walaupun kita belum bisa melihatnya karena hijab kita sudah dibataskan Allah. Kita mempunyai hijab dengan dia, namun dia tetap masih hidup. Kenapa masih hidup? Ya, karena Allah tidak mematikan dia. Kalau Allah tidak akan mematikan dia, tidak akan mati-mati siapapun. Bukan Nabi Khidir saja, bukan Nabi Isa saja, kita juga kalau tak dimati Allah, tak mati-mati kita. Karena dalam surat apa pun dah jelas Allah terangkan. Di dalam surat Al-Taubah, coba dibuka surat Taubah, ya. Saya buka surat Taubah. Surat Taubah ayat 51 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan datang musibah kepada kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah kepada kami. Allah pelindung kami, dan orang-orang berimanlah bertawakal kepada Allah. Jadi Allah sebagai pelindung kita. Jadi kita tidak akan dikena musibah apapun kalau tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan ditimpa kematian kalau bukan Allah mematikannya. Kalau Allah tidak mematikan kita, kita tak mati selama-lamanya. Itu, ya. Itu yang maksudnya keyakinan yang hakul yakin itu. Jadi aku kalau tidak akan dimati Allah, tak mati-mati aku. Begitu sebaliknya, aku kalau tidak dihidup Allah, tak akan hidup-hidup aku. Jadi kita dihidupkan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita bertawakal. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Budi, ini dah jelas Nabi Khidir masih hidup. Kenapa Nabi Khidir masih hidup? Menurut akal Nabi Khidir juga masih hidup karena dia tidak dimatikan oleh Allah. Karena yang menghidup Nabi Khidir Allah, yang mematikan Nabi Khidir Allah. Kalau Allah tidak mematikan dia, dia hidup sampailah sekarang. Ya, ini yang perlu diyakini, ya. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.